Sudah berapa hari nggak kesini, jadi sudah ada perubahan lagi ternyata di sini. Ya, inilah Hijau-hijau ini sebenarnya kalau Pak Kamto niat untuk dijual, ini sudah laku ya. Apa yang menjadi cita-cita Pak Sukamto bisa menjadi kenyataan, karena saya mendengar ada cita-cita. Jadi Pak Kamto sampai rela jalan kaki ke Tanjung Selor. Bener apa enggak Pak Kamto? bener itu. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah seperti biasa masih di seputaran transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Lebih tepatnya saya berada di transmigrasi Kalimantan Utara ya, di Sebungur. Tahun penetapan atau tahun keberangkatan 2016, dan pada saat ini saya berada di salah satu petani di transmigrasi, dan pada saat ini beliau memulai atau sudah menanam ya, tapi masih ada tambahan tanaman lagi ya, karena sudah lama beliau sempat vakum, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai bangkit lagi untuk bertani kembali. Lebih tepatnya di tempatnya Pak Sukamto. Pada saat ini di depan saya sudah ada tanaman lombok tiung. Nah, lombok tiung di sini yang sudah mulai berbuah seperti ini ya. Karena lombok tiung ya, dia mulai kecil seperti ini, mulai bercabang, sudah langsung berbuah seperti ini ya. Ini sebenarnya subur, cuman memang dari kecil mulai cabang terus berbuah. Seperti contohnya ini juga itu sudah mulai berbuah. Nah, di dalam lomboknya tuh, ini lombok tiung. Ini satu deretan sampai sini, ini lombok semua subur-subur ya. Nanti ini semakin hari semakin terlihat tinggi besar gitu. Ini yang dulu gulutan dibuat untuk daun bawang ya. Saat ini daun bawangnya dipindah lagi di sebelah sana. Dan lanjut lagi untuk sebelah lagi gulutannya, di sini ditanami tomat. Tampaknya tomatnya juga sudah mulai berbunga ya, dan sebentar lagi bisa menghasilkan buah. Jadi karena di sini panasnya sangat luar biasa, sampai daunnya seperti ini ya, kelihatan layu. Tapi ini sebenarnya nanti kalau ketika sore daunnya akan kembali nggak seperti ini kan mengkirut. Lanjut lagi ke gulutan ketiga, ini ada tanaman terong ya. Terongnya kemarin terlihat kecil-kecil waktu baru nanam, tapi sekarang sudah terlihat hijau-hijau ke sana berjejer itu. Nah, itu ke sana. Ini berkat kesabaran dan keterampilan Pak Sukamto ya. Ini ada 2 gulut yang baru ditanami ini. Di sini juga ada tanaman pare ini, tapi cuma berapa biji aja ya. Lanjut lagi, ini kacang sudah dipasang lancaran. Di sini juga mulai ditanam lagi lombok lagi, ini sudah kelihatan hijau-hijau itu ke sana ya. Untuk terongnya yang sebagian sana itu sudah dipanen berapa kali ya. Nanti kita tanya lagi sama Pak Sukamto sudah berapa kali panen, biarpun sedikit tapi sudah panen menghasilkan seperti itu. Biarpun dimakan sendiri ataupun dijual itu sudah pernah dipanen. Seperti lomboknya juga, lombok pong ya. Ini juga sudah sering dipanen sama Pak Sukamto itu sana ya. Ada lombok cakra juga di sana. Suburnya itu. Saya mau lihat yang ke sana dulu. Ini salah satu contoh. Ini cakranya cakra beda sama yang tadi ya. Ini tiung apa ya?
Tuh, subur betul ini. Wih, pokoknya bawah aja situ. Cuman yang cuma satu ini ya, dua itu nggak begitu subur, tapi ini subur betul ini. Ini juga ini ya, sudah baru mulai berbuah ini. Itu berapa pokok ini baru mulai berbuah. Dan di sini sudah terlihat banyak yang buah ini. Soalnya ada satu contoh di sana di samping rumah itu juga sana ya. Itu buahnya bagus banget, lebat. Ini lombok pong katanya. Dan di sela-selanya juga di tanggul paritnya sama Pak Sukamto nggak ketinggalan ditanami serai seperti di samping sini juga. Ini tanaman serai tapi kurang bagus ya, kurang subur karena nggak ditanggul ini ya. Jadi waktu kena air ini hujan naik itu kan masih terendam, nggak ditanggul sih kurang bagus. Kalau yang ditanggul sana itu bagus-bagus, hijau serainya itu 2 baris ditanggul semua. Ini pas parit galian tengah ya, parit tengah ya. Serainya ini subur-subur nih, besar-besar. Nah, enggak ketinggalan lagi di sini apa namanya ini, bunga serai. Bunga serai di sini pas hampir semua serai di sini itu berbunga seperti ini. Nih. Dan di sini Pak Kamto sudah ada tambahan lagi, gulutan ada tambahan, daun bawang juga ada tambahan lagi tuh. Di sana sudah berapa gulut, 1 2 3 4 itu sudah ditanami dengan daun bawang. Dan di sini juga sudah ada tanaman daun bawang lagi yang baru ditanam. Berapa gulut lagi. Nah, ini 2 gulut tapi panjang nih. Halo, apa kabar Pak Sukamto? Kabar baik. Ini nanamnya kapan ini Pak Kamto? Sehat? Tadi pagi. Saya sudah berapa hari nggak kesini, jadi sudah ada perubahan lagi ternyata di sini. Ya. Inilah perubahannya, bedeng baru, tanaman juga nambah. Bedengan baru, tanaman juga, tanaman baru. Baru ditanam. Baru ditanam. Ya. Ini bibit yang kemarin nih Pak Kamto ya. Bibit berapa kilo nih Pak Kamto? 20 kilo. 20 kilo ya. Ditambahan oleh Mbahso. Bakso, 2 kilo. Oh gitu, jadi 12 kilo. 22. Oh, 20 kilo, 22 kilo. Jadi dari belinya 20, tapi sama Mbahso ditambah lagi 2 kilo. Ya. Wah, terima kasih Mbahso, dan terima kasih sekali buat orang-orang baik yang ada di luar sana ya tentunya, yang sudah mendukung pertaniannya Pak Sukamto ini. Nah, untuk daun bawang sebelah sana itu juga rencana itu Pak Kamto mau dikembangkan lagi atau bagaimana Pak Kamto? Itu tak kembangkan lagi. Kembangkan lagi ya. Iya. Wih, ini sudah banyak seperti ini, mau kembangkan lagi di sini, wah. Tambah luas nanti Pak Kamto daun bawangnya. Mudah-mudahan tambah meningkat kan. Ya, betul Pak Kamto, dan juga apa yang menjadi cita-cita panjenengan bisa tercapai Pak Kamto. Dengan apa ya, ketekunan Pak Kamto ini, dengan kesabaran cara mengolah lahan supaya subur tanamannya. Alhamdulillah sudah ada pembuktian di sini ya, bahwa daun bawangnya ini memang subur-subur ya, dan bisa beranak dengan bagus, hijau-hijau. Sebenarnya kalau untuk dijual ini sudah layak jual ya Pak Kamto ya? Ya sudah. Sudah masuk jual ya. Tapi tak pertahankan dulu. Dipertahankan sama Pak Kamto. Betul. Kalau tak kurangi serai ini aja. Serai ya. Ya. Dijual ya nggak apa-apa sih. Apalagi ini sebentar lagi kan Lebaran Haji Pak Kamto. Ya. Nah, bisa dikurangi aja nggak apa-apa. Serainya kan dikurangi kan bukan berarti habis, tidak. Tapi tidak habis tapi sedikit-sedikit Pak Kamto ya. Anam? Konten? Ayo konten. Sudah bawa tripod. Sudah bawa tripod untuk konten Anam. Dan ini cangkulan sudah baru dicangkul ya. Ini juga tinggal dikecerik-kecerik. Sempat saya kemarin melihat kontennya Pak Tasrun juga. Ibunya sampai membantu di sini untuk bikin bedengan. Ya saking semangatnya ya.
saking semangatnya demi kemajuan bersama. Iya. Wih, sampai ibunya pun turun tangan ikut membantu bapak Membantu. untuk bikin bedengan. Wih, luar biasa. Ini yang panjang ya Pak, baru 2 bedeng. Iya. Sama itu kan kalau di susun panjang juga jadi 1 bedeng. Iya, itu lebih. Itu bedeng lebih kalau yang ini. Ya. Ini kan karena posisinya bedengan pendek ya. Bedengan pendek, jadi 4 bedengan ini. 4 bedengan ini. 1 2 3 4. Di sana ada 2 bedeng lebih sedikit itu. Ya. Yang baru nanam. Jadi 3 bedeng. 3 bedeng, betul. Dan ini ya untuk daun bawang Pak Sukamto yang ini yang sudah umurnya kurang lebih berapa bulan Pak Kamto? Yo, hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan ya. Karena apa awal puasa terakhir. Sebenarnya ini sudah layak dijual ya, karena lihat batangnya sudah besar-besar seperti ini dan apa hijau-hijau ini ya. Kalau ini kan daun tua, wajar aja daun tua ya nggak masalah ini kalau daun tua begini. Hijau-hijau ini sebenarnya kalau Pak Kamto niat untuk dijual, ini sudah laku ya. Iya. Sudah laku dijual, tapi sama Pak Kamto masih dipertahankan untuk dikembangkan lagi. Bibitnya besar. Seperti iya masih pemecahan lagi Pak Kamto. Ini pemecahan lagi nih. Nah, seperti ini kan masih mau pecah lagi. Jadi masih ditunggu lagi ya. Ada 5, 3. Nanti masih memecah lagi, jadi banyak lagi nanti. Nah, dan juga ini besar-besar seperti ini memang harus ditunggu pecahan dulu Pak Anto. Ya. Biar nanti banyak lagi. Memang ada sebagian yang masih satu seperti ini ya, tapi ini sebentar lagi ini memecah juga tuh. Iya. Memecah lagi tuh. Baru pupuk 1 kali. Nah, baru pupuk 1 kali dan juga di sini terlihat tidak kayaknya jarang sekali rumput-rumputnya. Kalau jarang betul. Ya. Karena Pak Kamto setiap turun Harus cabut. ambil semit. Lalu jalan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi alhamdulillah sekali pada saat ini sudah banyak perkembangan di lahan Pak Sukamto untuk mengenai daun bawangnya ini juga sudah mantep jos, tinggal dikembangkan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti tambah banyak, tambah subur. Tinggal perawatan ya, pemupukan, perawatan dan apa ya seperti biasanya Pak Kamto merawatnya ya. Dengan cara Pak Sukamto. Tapi alhamdulillah sih saya senang melihatnya. Seperti kemarin saya videokan tempatnya Mas Hendrik juga di sana. Tempatnya Mas Hendrik juga mau dipencarkan semua. 14 gulut itu mau dipencarkan semua. 14 gulut tuh. Ya mungkin pingin apa ya? Ya meningkatlah. Ya seperti itu. Harus ada peningkatan. Ini loh dawa-dawa loh godhongnya daun bawang loh. Panjang-panjang. Itu lagi dawa. Jos ini. Ini sempat ada sedikit bercak-bercak seperti ini nih bekas ulat ya. Iya. Cuman ini kalau yang seperti ini sudah mati. Sudah mati ini ulatnya. Kalau yang sudah enggak putih ya, kecuali yang putih itu baru memang ulat. Kalau yang sampai putih daunnya itu memang mati karena apa? Ulatnya masih di dalam. Tapi kalau cuma bercak seperti ini nih, ini karena dulu telurnya di dalam terus kena racun, terus telurnya mati jadinya putih. Kecuali yang biasanya itu putih seperti kayak ini, kayak misalnya daun tua seperti ini. Nah daun tua seperti ini baru memang apa, ulat di dalamnya putih seperti ini kalau misalnya memang ada ulatnya gitu. Tapi kalau cuma bercak seperti ini memang sudah mati nih telurnya, karena menelor tapi netasnya di dalam, langsung makanin bagian dalamnya ini.
Tapi alhamdulillah ini sudah enggak mati semua kayaknya. Nggak ada. Mm-mm. Jadi seperti inilah perkembangan daun bawang Pak Sukamto. Setelah ini setelah ini ada pemecahan, Iya. nanti sama Pak Kamto mau dikembangkan lagi. Ditanam sebelah sini Kak Pak Kamto kira-kira? Ya paling enggak situ. Di sini ya. Di depan sana masih ada satu tempat itu. Ini bisa juga mungkin Pak Kamto sini. Bisa. Bisa juga ini. Memang sih tempatnya agak rendah ya karena Tak kupas Heeh. untuk nahan tunggul rumah ya. Karena ini kan tanahnya dikupas sama Pak Kamto itu dibuat tanggul ke sini ya untuk menahan tunggul rumah. Tapi ini masih bisa dicangkul lagi nanti di situ karena di sini tanahnya sudah nggak acap kena pasang, jadi aman Pak Kamto. Iya. Memang kena terpaan angin itu goyang Rumahnya. ya. Goyang. Goyok ya. Ya karena nggak ada suenya kan. Ada suai, cuma nempel. Cuma nempel. Kalau pas dengan yang kerjakan itu jembatan sama teras itu goyang aja enggak untuk rumah. Jembatan. Karena nancapnya dalam. Kalau itu yang kemarin kan cuma berapa senti, 40 senti. Kalau yang saya tancapkan kemarin kan hampir 1 meter. Iya. 90 senti loh ke dalam tuh. Iya. Kuat. Sekarang orang lewat jembatan itu enggak terasa dari dalam rumah. Iya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi ini sebentar lagi serai ini kan sekarang lagi musim sebentar lagi kan Lebaran Haji. Jadi sama Pak Sukamto ini mau dikurangi ya. Mau dikurangi supaya tidak terlalu teduh juga. Dikurangi juga untuk dijual ya. Dijual supaya ini buat tambahan dapur lagi ya, kembali buat tambahan dapur ini ya. Nah, karena ini sudah banyak loh dalam satu pokok ini loh. Tuh. Besar-besar loh. Sudah banyak ini. Ya, hari raya korban kan laku. Laku, tetap laku Pak Kamto. Bisa dikurangi nggak apa-apa ini. Kalau itu memang keras itu. Bekas tunggul kayak itu. Bekas akar sawit. Oh. Akar sawit di sini. Tak tumbang. Tak gulingkan, sebagian tak timbun di bawah sini. Ini bekas akarnya yang di kaki Pak Kamto itu. Bekas akarnya. Tapi enggak apa-apalah. Iya. Itu masih kalau ke sana itu luas lagi kan masih berapa bedang kira-kira Pak Kamto? Yo, masih tambah. Ada 2 ya? 3 bedengan ya? Bedengan, kalau enggak 2, 3. Panjang-panjang lagi sekitar 20 meter. 20-an meter Pak Kamto. Mungkin ada 20 meter. 20 ini. Panjang kok ini. 20 meter mungkin itu bedeng. Nih. Ini kan panjang ini. Oh. Ya, iya. 20-an meter Pak Kamto. Kalau dari sini nih. Nih. 20 meter ke sana. Ini masih ada misalnya sini 1, 2, ya masih 3. 3 bedengan masih cukup di sini. Ini tak potong untuk bikin jalan. Oh, gitu. Iya supaya kesininya kan enak. Belakang nanti. Untuk belakang sana ya. Oh iya, bener. Jalan. Sini tanggulnya bisa dianu kayak itu tanami ya. Tanggul. Kayaknya enggak bisa ya. Enggak bisa. Maksudnya soalnya tanahnya tanah putih seperti itu ya. Nah, nanti kalau ini sini sudah penuh dengan tanaman, mungkin sedikit-sedikit Pak Kamto mau nyicil ke belakang ya, kurang lebihnya ya. Paling daya kita nerbas lah. Nerbas kalau dibikin paret untuk pembuangan. Betul. Samping keluar lah. Melalui paret yang tak bikin dulu. Iya, betul. Dan ada satu pipa ini bisa saya manfaatkan kan. Untuk pembuangan ya. Pembuangan. Tapi berarti pipa ini misalnya dicabut itu ke air masuk ke sini ya? Iya. Harus dibuang di sana juga ya? Tak buang duluan airnya. Nantinya tak buang air, setelah habis baru ini tak bongkar, tak ambil. Oh, mau dipindah pipanya? Pindah di mana? luar. Oh, luar gitu. Tanggul depan. Jadi
yang dari lahan belakang itu keluarnya air melalui samping, Mas. Oh, sana ya. Samping tanggul. Itu kan Iya. masih parit yang tak bikin masih ikut sini. Iya, iya, iya. Itu. Oh, parit sebelah sana ya. Heeh, Iya. masih ikut saya. Jadi biarpun air lewat sana itu aman ya. Aman. Masalahnya masih di tempat sendiri gitu. Iya. Bukan tempat tetangga. Bukan. Nah, jadi seperti itulah. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya bisa belakang bisa dibuka lagi ya. Iya. Supaya tambah jos lagi ke sana belakang. Tanahnya mungkin kurang lebih seperti ini semua ya belakang ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Cuman untuk saat ini kan masih banyak airnya. Air Masih semak. Mudah-mudahan nanti kan cepat dibuka lagi ya. Cara pelan lah, pelan-pelan. Yang penting apa namanya ya, pelan-pelan, sepenting pelaku cari ini. Pasti. Jangan kita bus-bus cepat-cepat tapi Langsung lendot. 1 bulan enggak kerja. Mending pelan tapi pasti. Pasti ya. Sementing alon-alon asal melaku. Iya. Nanti kan lama-lama sampai juga. Baik. Terima kasih Pak Kamto Ya, atas waktunya. Mudah-mudahan rencana panjenengan, apa yang cita-citakan panjenengan, insya Allah bisa tercapai. Amin. Amin. Ya, minta doanya juga buat teman-teman semuanya supaya apa yang menjadi cita-cita Pak Sukamto bisa menjadi kenyataan, karena saya mendengar ada cita-cita Pak Kamto yang pingin ada Pak Kamto yang diinginkan. Jadi daun bawangnya ini masih dipertahankan karena ada yang diinginkan sama Pak Sukamto. Jadi setelah nanti ini dikembangkan semua jadi banyak, insya Allah terjual bisa dipanen, nanti penghasilannya bisa dibelikan. Mudah-mudahan seperti itu Pak Kamto ya. Yang penting utamanya saya menjaga amanah yang diberikan ke saya ini. Saya mampu merawat, mampu menjaga, dan untuk hamba Allah yang telah membantu itu mendapatkan satu kepuasan dari hasil saya menanam. Amin, amin. Beliau itu hanya menikmati melalui konten kreator kan. Hanya menikmati tayangannya ya. Inilah hasil karya dari hamba Allah. Betul, terima kasih ya. Betul lah. Tidak lupa tetap kita mengiringi doa untuk beliau-beliau yang sudah melalui tahap demi tahap, yang sudah mencurahkan untuk membantu kami sekeluarga. Betul. Untuk beliau-beliaunya mudah-mudahan panjang umur, sehat, nikmat dapat, rezeki melimpah, maupun apa yang dikehendaki Allah cepat mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itulah, kita hanya bisa mendoakan dari sini Pak Kamto ya. Semoga rezekinya tambah lancar. Karena rezeki itu kita datangnya kita kadang-kadang kita nggak tahu dari mana. Seperti ini Pak Kamto ini, alhamdulillah sekali ya, ada rezeki dari hamba-hamba Allah ya, untuk dititipkan di sini, dikembangkan di sini, seperti itu. Bahkan dulu itu saya tidak membayangkan kalau saya bisa bertani seperti ini. Bener. Iya. Jadi bukti ini. Dulu saya itu terbas ini untuk saya tanam tahunan. Tahunan ya. Kenapa saya tanam tahunan? Untuk nanti saya tinggal kerja untuk nguli di bangunan kan. Karena pendapatan saya kan waktu itu masih tetap mengandalkan saya kerja. Ya, satu sendiri. Jadi Pak Kamto itu sebelumnya ya, saya sudah Pak Kamto sering bercerita sama saya bahwa Pak Kamto ya, demi memenuhi kebutuhan kesehariannya di rumah, karena lahan waktu itu di sini belum bisa diolah. Jadi Pak Kamto sampai rela jalan kaki ke Tanjung Selor. Bener apa enggak Pak Kamto? Bener itu. Dan itu pun saya ya tetap bersyukur, artinya apa? Karena saya masih sehat. Nikmat itu ya itu. Nikmat itu sehat badan. Betul Pak Kamto. Iya. Walaupun kita bahasanya kita makan sama garam, kalau memang sehat ya itu nikmat. Nikmat, betul sekali. Tapi kalau makannya daging kerbau yang jarang-jarang dimakan, kalau udah nggak sehat ya betul. Ada manfaatnya. Biarpun disediakan di depan segala macam jenis makanan kesukaan kita, tapi ketika badan kita nggak sehat,
itu rasanya nggak nikmat. Nggak ada nikmat itu. Jadi nikmat itu nomor 1. Iya. Sisanya itu apa, sehat itu nomor 1. Nomor 1. Sisanya itu bonus ya. Bonus. Biar saya punya uang 10 miliar. Itu hanya bonus. Bonus. Betul, Nikmat Pak. yang lebih ya Sehat. Sekujur tubuh. Betul sekali. Itu nyata yang saya alami. Dan ketika saya melangkah kerja dulu itu saya bersyukur. Ya Allah, saya masih sehat badan, inilah nikmatmu. Tak makan. Itu benar. Walaupun kadang saya makan, kadang dulu itu pakai garam, ya nikmat. Itulah nikmat ya. Iya. Yang penting kita bisa menikmati Itu, seperti bersyukur. itu. Bersyukur. Rasa bersyukur saya kepada Allah dan diwujudkan oleh Allah ya ini. Betul. Melalui rezeki apa? Ridhonya Allah sampai hamba-hamba Allah itu tercurahkan untuk membantu kami. Yang tadi doa terus mengiringi untuk beliau-beliau yang sudah peduli sama kami. Betul sekali. Tidak saya lupakan itu. Betul sekali Pak Ya. Kamto. Baiklah, terima kasih sekali atas ceritanya Pak Kamto. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga sehat selalu. Amin. Apa yang menjadi harapan panjenengan bisa terkabul seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja dulu cerita hari ini di lahan transmigrasi, tepatnya di lahannya Pak Sukamto. Transmigrasi asal Purworejo, Jawa Tengah. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.